Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Triwayuni dengan NPM 2306101012 dari kelas akuntansi A semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang telah ditugaskan oleh Bapak Febri mengenai data deskriptif, yaitu data penjualan pada suatu perusahaan. Perusahaan yang saya ambil sebagai referensi adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Febri Saidil Umam, SAK MAK. Baik, terdapat 3 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini mengenai PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Poin pertama yaitu adalah sejarah berdirinya PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Poin kedua, terdapat pengenalan beberapa produk dari PT Sidomuncul. Dan yang terakhir, terdapat sajian data penjualan yang telah saya buat berdasarkan data yang valid sesuai dengan laporan penjualan yang telah dipublikasikan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul di website resminya. Sebelum kepada pembahasan inti, mari kita mengenal sedikit tentang PT Sidomuncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul atau yang lebih dikenal dengan PT Sidomuncul merupakan produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Sidomuncul memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Sidomuncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang. Lalu selanjutnya terdapat sejarah awal mula PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul dapat terbentuk. Pada awalnya Bapak Sim Tiamhi dan Ibu Rahmat Sulistyo merupakan seorang pemilik usaha pemerah susu terbesar bernama Melkray di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 1922 terjadi krisis besar yang membuat usaha Melkray ini terpaksa gulung tikar dan mengharuskan mereka pindah ke Solo pada tahun 1930. Tanpa menyerah dalam membangun usaha, pada tahun 1930 pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Pada tahun 1935, berbekal dengan kemahiran Ibu Rahmat Sulistyo dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, Bapak Sim Tiamhi dan Ibu Rahmat Sulistyo ini memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1940, mereka memformulasikan jamu tolak angin yang saat itu menggunakan nama jamu 7 angin ketika Perang Kolonial Belanda. Yang kedua, pada tahun 1949, mereka mengungsi ke Semarang dan mendirikan usaha jamu dengan nama Sidomuncul yang artinya impian yang terwujud. Di Jalan Melaten, Trenggulun nomor 104 itulah usaha jamu rumahan dimulai dengan dibantu oleh 3 orang karyawan. Lalu pada tahun 1951, keluarga Ibu Rahmat Sulistyo pindah ke Semarang dan di sana mereka mendirikan pabrik jamu secara sederhana, namun produknya diterima oleh masyarakat secara luas. Karena semakin besarnya usaha keluarga ini, maka modernisasi pabrik juga merupakan suatu hal yang mendesak. Lalu selanjutnya dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Sebelumnya Sidomuncul masih berbentuk CV pada tahun 1970. Selanjutnya, pada poin kedua merupakan sedikit pengenalan tentang produk-produk Sidomuncul. Sebelum banyaknya produk yang dibuat, produk pertama dan utama Sidomuncul adalah tolak angin. Produk tolak angin yang pertama kali diciptakan adalah produk tolak angin dalam bentuk godokan dengan cara direbus terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Lalu produk tolak angin tersebut berinovasi menjadi berbagai macam penggunaannya sesuai dengan cara konsumsi konsumen, seperti tolak angin serbuk, tablet, cair, bahkan suplemen. Lalu terdapat jumlah produk berdasarkan jenisnya.
Produk jamu herbal dan suplemen terdapat 110 produk. Lalu makanan dan minuman terdapat 53 produk. Dan farmasi terdapat 137 produk. Pada slide selanjutnya merupakan contoh produk berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenis jamu herbal dan suplemen terdapat jamu batuk. Jamu batuk ini dapat digunakan untuk meredakan batuk berdahak. Lalu yang kedua ada kuku bima. Kegunaannya untuk menambahkan stamina dan memelihara jaga daya tahan tubuh sehingga tubuh menjadi sehat. Lalu jenis yang kedua terdapat makanan dan minuman. Yang pertama terdapat produk susu jahe Sido muncul. Lalu yang kedua terdapat madu Sido, merupakan minuman madu dengan jahe, dapat diminum langsung atau dicampur dengan air sebagai selai roti, sebagai pemanis untuk makanan atau minuman, dan sebagai pelengkap minuman jamu. Lalu menurut jenis farmasinya terdapat produk Dextaco Sirup. Dextaco Sirup ini memiliki kegunaan untuk mengatasi kasus-kasus alergi di mana diperlukan terapi kortikosteroid. Lalu terdapat produk yang kedua ada Berlocit tablet. Berlocit tablet ini kegunaannya untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan karena kelebihan asam lambung, tukak lambung, gastritis, tukak usus 12 jari seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati pada lambung. Selanjutnya terdapat data penjualan. Laporan data penjualan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul pada tahun 2019. Produk yang paling tinggi penjualannya yaitu produk jamu herbal, dan yang paling rendah merupakan jenis produk farmasi. Lalu penjualan terbesar menurut triwulannya terdapat pada triwulan keempat, dan yang paling kecil terdapat pada triwulan pertama. Selanjutnya, laporan penjualan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul pada tahun 2020. Sama seperti sebelumnya, produk yang paling tinggi penjualannya yaitu produk jenis jamu herbal, dan paling rendah merupakan jenis produk farmasi. Lalu menurut triwulannya, triwulan keempat merupakan penjualan tertinggi, sedangkan triwulan pertama merupakan penjualan terendah. Lalu selanjutnya laporan penjualan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul pada tahun 2021. Produk jenis jamu herbal memiliki penjualan yang lebih tinggi dibandingkan produk jenis minuman dan makanan serta produk jenis farmasi. Produk jenis farmasi ini memiliki penjualan yang paling rendah pada tahun 2021. Lalu pada triwulan keempat merupakan penjualan yang paling tinggi, dan pada triwulan pertama merupakan penjualan yang paling rendah. Selanjutnya laporan penjualan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul pada tahun 2022. Sama seperti sebelumnya, produk jenis jamu herbal memiliki penjualan yang paling tinggi, sedangkan produk jenis farmasi memiliki penjualan yang paling rendah. Dan pada triwulan keempat merupakan penjualan yang paling tinggi, dan pada triwulan pertama merupakan penjualan yang paling rendah bagi semua produk. Selanjutnya laporan penjualan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul pada tahun 2023. Penjualan tertinggi pada tahun 2023 pada jenis produk jamu herbal, dan penjualan terendah terdapat pada jenis produk farmasi. Lalu triwulan pertama merupakan penjualan terendah pada tahun 2023, dan triwulan keempat merupakan penjualan tertinggi pada tahun 2023. Setelah saya melihat data yang telah saya buat dan saya analisis, setiap triwulan dan setiap tahunnya, jenis jamu herbal dan suplemen menjadi penjualan produk terbesar, sedangkan produk jenis farmasi menjadi penjualan produk terkecil di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Setelah saya totalkan dari tahun 2019 hingga tahun 2023, dapat saya simpulkan bahwa
penjualan jenis produk jamu herbal dan suplemen paling tinggi terdapat pada tahun 2021 dan penjualan paling rendahnya adalah pada tahun 2019. Selanjutnya, penjualan jenis produk makanan dan minuman paling tinggi terdapat pada tahun 2021 dan penjualan paling rendah adalah pada tahun 2019. Lalu terdapat penjualan jenis produk farmasi paling tinggi pada tahun 2022 dan penjualan paling rendah adalah pada tahun 2023. Di antara semua produk jenis makanan dan minuman mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya, di antara semua produk jenis jamu herbal dan suplemen mengalami kenaikan dan penurunan penjualan yang cukup jauh. Akan tetapi, produk jenis jamu herbal dan suplemen ini memiliki jumlah penjualan tertinggi di antara semua produk. Produk jenis farmasi mengalami kenaikan pada tahun 2021 hingga 2022, lalu mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2023. Terakhir, produk jenis farmasi menjadi penjualan produk yang paling rendah di antara jenis produk lainnya. Sekian pemaparan hasil kerja saya terhadap tugas yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari dosen pengampu mata kuliah statistika yaitu Bapak Muhammad Febri Saidil Umam, SAK MAK, untuk dijadikan bahan evaluasi serta memperbaiki kemampuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.